Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninggyang Abian Base pada hari ini, hari Selasa 18 Februari 2025. Saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang baik, ada di dalam sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita hari ini, mari bersama-sama kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Putra Tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang setia mengasihi kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mengucap syukur Bapa, ketika kami boleh beristirahat yang baik di malam lalu. Dan pada pagi hari ini kami boleh Tuhan bangunkan kembali dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Untuk kami melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami hari ini. Sebelumnya Bapa, kami rindu mendasari seluruh aktivitas kami hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus Allah menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan, lalu di dalamnya kami dapat melakukan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini, diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 49 ayat 23, lalu yang kedua Lukas 12 ayat 11 dan 12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesaya 49 ayat 23. Engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Yang menjadi judul renungan kita pada hari ini adalah berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita yang pertama, yaitu Yesaya 49 ayat yang ke-23. Dalam kitab Yesaya berbicara tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami pembuangan dan penderitaan. Melalui Nabi Yesaya, Allah memberikan harapan kepada umatnya bahwa mereka tidak akan selamanya berada dalam keadaan tertindas. Allah akan memulihkan mereka, dan bangsa-bangsa yang dulu menjadi musuh mereka akan datang dengan penuh kerendahan hati. Lalu dalam bacaan kita yang kedua, Lukas 12 ayat 11 sampai 12, Yesus berbicara kepada para muridnya tentang bagaimana mereka harus bersikap ketika dihadapkan kepada ancaman, intimidasi, atau bahkan penganiayaan karena iman mereka. Yesus telah memberikan jaminan bahwa kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi tantangan, karena Roh Kudus akan menyertai kita, memberi kita kekuatan, memberi kita hikmat, memberi kita keberanian, dan apa yang harus kita katakan, yang kita perlukan ketika menghadapi sesuatu masalah. Jadi ketika kita merasa lemah atau takut, kita harus mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita.
Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga selalu ada pengharapan dan selalu ada kekuatan di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kedua ayat ini Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, yang selalu menepati janji-janjinya. Mari kita terus berharap kepadanya, karena mereka yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu. Bahkan dikatakan bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mari kita terus berusaha mengusahakan menjadi pembawa sinar kebahagiaan di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan orang lain juga. Menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, menyebarkan kasih, menyebarkan kebahagiaan dan pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk jaminan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau berikan sebagai penolong dan penghibur bagi kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih jika kami boleh selalu menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Biarlah menolong kami untuk dapat melangkah sepanjang hari ini. Bapa, kami berdoa bagi setiap rumah tangga jemaat Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka. Pergumulan akan sakit penyakit, ekonomi, dan pergumulan-pergumulan yang lain yang mereka alami, yang kami alami. Mari Tuhan, Engkau yang mengetahuinya, Engkau kiranya menolong setiap kami untuk kami dapat selalu berharap hanya kepada Tuhan. Sehingga kami akan selalu mendapat kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Dan kami dapat menghadapi setiap pergumulan kami di dalam kemenangan yang Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini, di dalam tugas tanggung jawab kami, di dalam karya dan kerja kami juga pelayanan kami hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh selalu menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami, syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Di dalam tugas, karya dan pelayanan kita, biarlah Tuhan Yesus menolong kita. Shalom.